Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Dan pada saat terobosan, Long Yi mundur dan mereka bertiga menunjukkan kengerian di wajah mereka. Feng Xichang merasa sedikit gegabah, dan bahkan meremehkan kekuatan tempur Long Yi, dan segera berangkat untuk pergi. Feng Xichang berteriak, dan dua wanita di belakangnya berubah menjadi cahaya dan hendak pergi. Namun, pada saat ini, ada raungan di badai pasir, dan cahaya keemasan menutupi langit dan matahari meraung dari jauh, dan cakupannya begitu besar sehingga hampir menyelimuti arah kemajuan ketiga orang itu, menyebabkan mereka bertiga tercengang, dan kekuatan tak terlihat tersapu, mencuri dan memakan ketiga orang itu, menyemburkan darah, dan jatuh lagi. Cahaya keemasan muncul di depan mata orang-orang, dan itu adalah pilar yang menutupi langit dan matahari. Di antara pupil Feng Xichang menyusut, sesosok di depannya meraung ke arahnya, dan tinju yang mengandung kekuatan menakutkan dalam waktu dekat meledak ke arahnya. Feng Xichang melambaikan tangannya, dan tripod giok muncul untuk menyentuhnya, dan tim tripod gioknya menabrak suara teredam tersapu, dan tripod giok hancur, dan bayangan hitam di depannya membombardir Feng Xichang lagi. Wajah yang terakhir berubah, dan dia hanya bisa menembak mundur dengan cepat. Mengapa saudaramu menembakku? Feng Xichang akhirnya melihat sosok yang menyerangnya di depannya. Xiao Yanlah yang tidak ingin dia lihat sekarang. Anda melakukannya pada teman saya dan bertanya mengapa saya bergerak. Xiao Yan, apapun yang dia katakan, dia menginjak petir lagi, mendekat dengan cepat. Feng Xichang ketika sebuah pukulan diledakkan, kulit Feng Xichang sedikit berubah, kelima jarinya menjadi gelap di udara, dan segera lima riak beriak di kehampaan di depannya. Dan Kei berubah menjadi roda ringan dan terbang menuju Nitret, hanya untuk melihat tubuh Xiao Yan tidak memihak, dalam menghadapi serangannya. Tidak ada penghindaran, biarkan roda cahayanya jatuh di tubuhnya, suara ledakan dan hancur, bergema pada saat bersamaan. Dan sosok Kei Xiaoyan tidak berhenti sama sekali Feng Xichang, dan wajahnya menjadi pucat dengan tembakan belakang terus-menerus. Semuanya adalah kesalahpahaman saudara, Anda mendengarkan perdebatan saya, Anda mendengarkan penjelasan saya, dan mengabaikan alis Feng Xichang. Segel bintang 9 berkedip sosok asli klon Dewa Primordial murni leluhur dan tubuh Dewa Primordial bintang 7. Ketika tubuh fisik menyatu bersama, ada perasaan samar kekuatan yang lebih kuat yang tersembunyi di dalam tubuh, menyentuh tinju Xiao Yan, dan menghantam Feng Xichang, yang mengangkat tangannya dan langsung memadatkan mimpi baju besi, dan Feng Xichang ditransmisikan, dan tubuhnya lurus ke bawah, dan retakan pada baju besi yang dipadatkan oleh lengannya menyebar dengan cepat, dan kemudian runtuh. Feng Xichang juga terluka, dan seluruh dadanya tenggelam. Pada saat yang sama, putri kedua meraung, dan ular piton putihnya takut pada Long Yi, tetapi tidak takut nitrat. Di antara gerakan ular piton putih, dia membuka lidahnya dan memuntahkan mulut yang sangat beracun, dan pada saat ini, mata Xiao Yan dingin, menumpuk dan berkedip, dan tubuhnya bergerak dalam sekejap. Tinju ular piton putih yang terbungkus api di satu sisi jatuh ke tubuh ular itu dengan keras. Ular piton putih ini jelas merupakan hewan peliharaan wanita. Namun, kekuatan pukulan Xiao Yan, tidak peduli apa itu, tidak mungkin ular piton putih menahannya. Ia mengeluarkan desisan yang menyakitkan, dan langsung diledakkan oleh tubuh di mesin anti-inflamasi. Bai Mansheng pecah menjadi dua, mata Fu Qinghan menyusut, dan buru-buru melangkah maju untuk memeriksa dan menatap Xiao Yan dengan kebencian. Adapun wanita lain, dia tidak merasakannya ketika dia melihat Bai Mang. Mengingat saudara laki-laki Leiwa di kakinya, saya akan meninggalkan kami dengan kehidupan dan membawa Anda ke lokasi binatang luar angkasa yang kritis emas ruang dan waktu akan menjadi milik Anda ketika saatnya tiba. Xiao Yan gemetar. Feng Xichang mengerti bahwa Xiao Yan belum sepenuhnya menggunakan kekuatannya untuk bertarung 1 lawan 3, dan dia bahkan melihat alis Xiao Yan berkedip-kedip. Meskipun mereka sepertinya tidak tahu apa itu, dapat disimpulkan bahwa daging Xiao Yan, sebagai dewa abadi, telah mencapai keabadian dewa dalam hal kekuatan fisik dan alam, dan kekuatan tempurnya bukanlah sesuatu yang dapat mereka hadapi. Feng Xichang, terlepas dari luka seriusnya, mendatangi Xiao Yan, memeluk tinjunya dan memujaku. Aku benar-benar tidak tahu bahwa mereka adalah teman saudara, aku tersinggung sebelumnya, aku benar-benar minta maaf. Xiao Yan tiba-tiba melirik Feng Xichang,
lalu menoleh untuk melihat sosok besar sayap naga yang telah berubah menjadi tubuh sejati 9 yin yang direbus menutupi langit dan matahari, dan fluktuasi yang samar-samar memancar, yang memang sangat mengejutkan. Setelah melihat Xiao Yan, semua orang di tim Dreadnought menghela nafas lega. Suara sebenarnya dari sayap naga di langit menghilang, dan kemudian berubah menjadi tubuh manusia dan datang ke sisi Xiao Yan. Apa masalah besar dengan Long Yi? Xiao Yan bertanya, "Ayah, aku baik-baik saja, aku sudah lama tidak bisa menerobos, tapi aku telah berhasil menerobos keabadian para dewa." Long Yihan menggaruk kepalanya sambil tersenyum. Pengepungan mereka bertiga menginspirasi wajah naga, selain krisis hidup dan matinya sendiri, tetapi juga karena semua orang di tim Dreadnought ada di sini, dan naga itu tidak bisa jatuh, jadi keinginan memperlakukannya. Menembus pengepungan, berhasil, menerobos keabadian para dewa, dan dipromosikan menjadi salah satu kekuatan tempur teratas di dunia ini, itu semua adalah kesalahpahaman. Maaf, tapi ini beberapa obat penyembuhan, jadi tolong tertawa. Feng Xichang adalah seorang Yuan Hua, dan dia tahu bagaimana memahami situasi saat ini dan memahami situasi saat ini. Tubuh Xiao Yan bergerak untuk memeriksa orang-orang dari tim Dreadnought. Untungnya, semua orang baik-baik saja dengan masalah ini, di mana ruang kritis yang Anda bicarakan. Secara khusus, bagaimana Anda berencana untuk membunuh Bong Xichang, dan luka-lukanya secara bertahap pulih dari dadanya yang cekung. Namun, ekspresinya bahkan lebih hormat dari sebelumnya, yaitu, bintang ini disebut bintang iblis kuno di sampingnya, dan dia menunggangi rentang hidup ruang angkasa kritis kupu-kupu Sun Yuming, itu akan memancarkan bubuk roh, dan setelah ledakan, itu akan menyebabkan ruang runtuh, sehingga meledak dengan kekuatan sobek yang kuat, dan dapat masuk, tetapi harus ada batasan berapa kali, dan dia hanya bisa mengejar api bubuk fosfor yang dia pancarkan. Namun, nyala api yang cukup kuat diperlukan untuk dibakar. Saya memiliki api binatang buas di sini. Namun, itu tidak cukup, dan bubuk unicorn juga mengandung racun tinggi, jadi harus diselesaikan untuk menyerang tubuh binatang ini. Feng Xichang berkata perlahan, sepertinya dia tidak tahu banyak tentang binatang terkenal sunyu di Huzu ini, tetapi yang benar-benar menarik bagi Xiao Yan adalah kemampuannya untuk menandatangani kontrak pada dasarnya bukan kemampuan jiwa virtual. Mungkinkah cakram ini ada hubungannya dengan jiwa lubang kosong? Xiao Yan ringkas dan to the point, dan tidak lagi berbicara omong kosong dengan Feng Xichang. Karena rasa gelisah di hatinya menjadi semakin kuat, Feng Xichang tersenyum kecut, dan tidak bertanya terlalu banyak, hanya mengangguk. Sayap naga, Anda telah menerobos keabadian para dewa, dan masih banyak binatang luar angkasa di sini untuk memimpin tim. Tunggu aku lagi. Xiao Yan memandang Long Yi dan berkata, ayahku yang tidak dapat berpartisipasi dan menemani kultivasi semua orang untuk mengurangi peradangan terlalu banyak, dan dia dalam bahaya, yang merupakan salah satu kondisi yang diperlukan untuk kultivasi. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak, dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.